Mari kita bersama-sama membuka satu ayat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tema khotbah dipanggil untuk merdeka. Firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita dipanggil, kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemerdekaan, supaya kita bebas. Kalau tadi kita dijajah oleh iblis, sekarang kita dimerdekakan. Tapi kita lihat dalam kenyataannya, bagaimana keadaan gereja Tuhan? Apakah kita sudah bisa menikmati kemerdekaan itu? Belum seluruhnya, saudara-saudara. Dalam kenyataan kehidupan anak Tuhan, banyak kali kita masih dijajah oleh berbagai macam hal. Kita masih diikat, diperhamba. Ada orang diikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, diikat dengan perselingkuhan, diikat dengan obat-obatan, diikat dengan sakit penyakit. Jadi masih banyak perkara yang perlu dimerdekakan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal kita boleh yakin, bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan ingin, yaitu kita menikmati kehidupan yang merdeka. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mau saudara benar-benar menikmati kemerdekaan. Betapa berharganya hidup dalam kemerdekaan, hidup di dalam kebebasan itu, saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan, apa kehendak Tuhan bagi kita? Yaitu supaya kita hidup dan berkuasa. Dalam bahasa Inggris dipakai shall reigns in life. Artinya supaya kita memerintah, supaya kita berkuasa dalam hidup kita ini. Bukan diperintah, bukan dikuasai, tetapi kita memerintah. Inilah orang yang bebas, saudara-saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kita memerintah, kita berkuasa, bukan dikuasai, bukan diperintah. Banyak orang, saudara-saudara, kehidupannya dikuasai oleh kebiasaan yang buruk. Tidak bisa tidak. Saudara-saudara, itulah keadaan, kenyataan. Tapi dalam nama Yesus kita mau merdeka, saudara-saudara. Haleluya. Kita harus reign in life, memerintah, berkuasa. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Sebab itu, saudara-saudara, kemerdekaan itu tidak mudah. Dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Yesus Kristus sendiri yang memerdekakan kita. Tuhan tidak kirim malaikat, Tuhan tidak kirim Mikael, Tuhan tidak kirim Gabriel, tapi Allah Bapa kirimkan anaknya yang tunggal untuk memerdekakan umat manusia. Tidak main-main. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menikmati kemerdekaan. Yang pertama, yaitu lewat darah Yesus. Lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Lewat darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kita mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya. Mari kita baca satu ayat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Kalimat yang kedua kita baca. Bagi Dia, yaitu Yesus Kristus, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh apa? Darahnya. Haleluya. Saudara ingat, kemerdekaan itu harganya adalah darah, saudara. Darah. Kita harus tahu bahwa kemerdekaan kita itu, bangsa Indonesia merdeka, itu sudah tidak tahu berapa banyak
nyawa, berapa banyak darah yang sudah ditumpahkan di atas bumi kita ini. Darah para pahlawan, darah para pejuang, saudara, yang sudah tidak bisa dihitung lagi. Sejak zaman kolonialisme, zaman Belanda dulu, saudara-saudara, sampai ya zaman Jepang. Jadi kemerdekaan itu mahal, saudara. Apalagi kemerdekaan kita secara rohani sangat mahal. Karena apa? Harganya bukan darah manusia, tetapi darahnya Allah sendiri ditumpahkan di muka bumi ini. Darah yang tidak bercacat celah, darah anak domba Allah, dia harus dicurahkan, mengalir, membasahi bumi, baru kita menerima kemerdekaan. Terlampau mahal. Pemazmur berkata apa? Coba kita baca sejenak di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara, selama-lamanya tidak mungkin kita bisa membayar kemerdekaan kita. Kalau bukan Yesus Kristus, dia harus turun dan dia harus mati di atas kayu salib. Tidak mungkin kita menerima kemerdekaan. Sebab itu pertama-tama kita harus tahu bahwa kemerdekaan kita itu sudah dibayar harganya, yaitu darah Yesus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Sebab itu saudara-saudara, ini kemerdekaan yang bukan main-main. Jangan sampai kita sia-siakan kemerdekaan kita. Jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita pandang rendah. Banyak anak Tuhan tidak mengerti bahwa kehidupannya sebagai anak Tuhan itu harganya sangat mahal. Sehingga mereka main-main dengan dosa. Mereka masih main-main di dunia ini, saudara-saudara. Mereka tidak tahu bahwa harganya itu adalah nyawa Tuhan kita yang terkasih. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah. Dia harus curahkan kehidupannya sampai tetes darah terakhir. Sebab itu saudara-saudara, kita harus mengerti pertama-tama darah Yesus. Dan darah itu masih berkuasa, darah itu masih berbicara sampai masuk ke dalam kekekalan. Darah itu akan terus kita lihat. Nanti di kekekalan kita akan melihat anak domba yang disembelih itu. Sebab itu kalau kita salah dosa, masih ada kesempatan. Darah Yesus masih tersedia. Saudara datang mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, dan dosamu disucikan. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan? Roh Kudus, saudara-saudara. Setelah Tuhan membebaskan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak bebaskan kita lalu, ya sudah, kamu sudah bebas, terserah mau kemana. Tetapi Tuhan, dia datang sebagai pribadi Roh Kudus. Dan dia hadir di dalam hidup kita. Dan ini sangat perlu, saudara. Ini sangat penting. Coba saya beri satu ayat. Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45 diceritakan di situ tentang kehidupan manusia yang tadinya dikuasai oleh roh jahat. Kemudian oleh karunia Allah, anugerah Allah, roh jahat ini dikeluarkan, dilepaskan. Kita tadinya dikuasai oleh iblis, sekarang kita bebas. Tapi saudara ingat, dalam ayat 44 dikatakan apa? Maka pergilah ia, yaitu iblis, dan mendapati rumah itu apa? Kosong. Maka dia masuk kembali. Kali ini dia mengajak teman, saudara. Dan keadaannya orang itu menjadi lebih marah. Ini Tuhan sedang berbicara satu rahasia rohani di sini. Sebab itu saudara-saudara, kehidupan kita ini tidak boleh kosong. Itulah sebabnya Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Pikiran kita juga tidak boleh kosong, saudara. Makanya Tuhan berkata, kita harus banyak merenungkan firman. Kalau pikiran kita kosong, pikiran ini bisa membawa kita juga kepada hal-hal yang negatif. Jadi itulah sebabnya Allah mengirimkan rohnya hadir, tinggal di dalam hidup kita, supaya kita terus dibimbing, disertai, diajar, dilindungi, dan sebagainya. Sampai kita nanti ketemu dengan Yesus Kristus. Roh Kudus itu luar biasa, saudara-saudara. Dan Roh Kudus itu
juga dia terus bekerja dalam hidup kita, membebaskan kita. Ya, coba kita baca satu ayat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Inilah sebabnya Tuhan hadir dalam hidup kita, saudara. Roh Kudus, dia bersemayam, dia bekerja terus. Di mana saja saudara berada, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara pergi ke ujung dunia sekalipun, Roh Kudus ada di situ. Haleluya, menyertai kita selama-lamanya. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan. Roh Kudus itu adalah roh anak. Dalam Roma Paulus berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan, tapi kami menerima roh huruf besar yang menjadikan kamu sebagai anak-anak Allah. Ini roh kemerdekaan, saudara. Roh inilah terus bekerja membebaskan kita, melepaskan kita. Dan bagaimana roh itu bekerja? Yaitu lewat urapan. Sebab itu saudara-saudara, Roh Kudus ada, tapi supaya dia bekerja aktif pada waktu kita diurapi di dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kita harus utamakan, pentingkan doa, pujian, penyembahan, karena disitulah kita mengalami urapan Allah. Bisa, di tempat lain pun bisa, saudara-saudara. Sudah secara pribadi juga bisa, tapi secara kolektif itu lebih gampang, saudara. Di situ roh bekerja dengan heran. Coba saya bawa saudara membaca satu ayat di dalam Yesaya pasal 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap oleh urapan. Kalau saudara baca di dalam terjemahan lama, di situ disebut oleh minyak. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan by the anointing, oleh pengurapan. Jadi kita melihat saudara-saudara, urapan Roh Kudus itu membebaskan kita. Urapan Roh Kudus itu membuat kita mengalami kemerdekaan di dalam roh, saudara-saudara. Saudara-saudara lepaskan segala beban, segala dosa, segala perkara, lepaskan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Ya, jadi ada 3 hal, sudah perhatikan: darah Yesus, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Ini 3 saksi Allah di bumi. Firman Tuhan, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, saudara. Ini luar biasa, ini kebenaran ini, saudara. Kalau kita mengerti, mengenal kebenaran, kebenaran ini saudara-saudara membebaskan kita. Kebenaran ini saudara-saudara bisa mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Salah satunya Martin Luther, gerakan reformasi. Martin Luther itu karena dia melihat kebenaran firman Tuhan. Dia melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu waktu itu sudah diselewengkan. Saya yakin ini juga pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Walaupun dia adalah juga seorang imam Katolik, tapi dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang benar, lalu dia mulai bergerak. Kebenaran ini luar biasa. Itulah sebabnya iblis berusaha sebisanya supaya kita tidak mengenal kebenaran, supaya kita tidak mengerti kebenaran, supaya kita tidak suka kepada kebenaran, supaya kita mengabaikan kebenaran, saudara-saudara. Nah, ini cerita juga tentang sejarah. Jadi waktu zaman Jepang itu orang tidak boleh mendengar radio, bukan melihat TV ya, TV belum ada, radio tidak boleh. Jadi orang kalau punya radio itu disembunyikan, dengarnya itu waktu malam didengar. Kalau ketahuan dirampas. Mengapa kok demikian? Karena radio itu memberitakan kebenaran. Ini saudara-saudara sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman, maka kita akan dibodohi oleh iblis. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman, kita bisa berdiri dan kita bisa bertindak di dalam nama Yesus
untuk kita mendapatkan janji-janji Allah. Saudara sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Haleluya. Apa yang sudah takuti? Semua ada di dalam sini. Kebenaran ini memberitahu kepada kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Yesus berkuasa. Kerajaan dunia ini ada di bawah kerajaan Allah sekarang. Tuhan berkuasa. Nah, inilah pentingnya kita mengerti kebenaran. Kebenaran harus kita percayai. Kebenaran harus kita yakini. Kebenaran harus kita perkatakan. Mengatakan kebenaran. Firman Tuhan itu harus kita katakan. Harus kita akui. Supaya iman kita bangkit. Salah satunya kalau saudara sakit, saudara bertindak di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Saudara katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Katakan terus, yakin, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan nyatakan janjinya. Sebab itu kita harus mengenal kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, saudara. Kita harus mengerti kebenaran, karena kebenaran ini memberikan kemerdekaan. Kebenaran membebaskan kita. Kebenaran menjagai, melindungi kita. Kalau saudara mau berjalan dalam kebenaran, saudara akan terhindar dari segala mara bahaya. Sudah, kalau sudah terlanjur berhenti sampai di sini, usahakan berhenti. Yang belum jangan dimulai. Tidak ada artinya itu semua. Kebenaran ini menghindarkan kita dari banyak mara bahaya. Kalau kita mau belajar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan hidup dalam kebebasan. Kita menikmati kemerdekaan. Sungguh-sungguh kita alami kemerdekaan itu karena Tuhan berkata, kamu memang dipanggil untuk merdeka. Haleluya, saudara-saudara. Kita bukan dipanggil untuk mengalami banyak masalah, tapi dipanggil untuk mengalami kemerdekaan. 2 ayat terakhir, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi, haleluya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tolak dalam nama Yesus. Kita sudah merdeka, kita tidak mau lagi diperhamba, saudara-saudara. Dan ayat berikutnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Saudara dan saya, kita semua hamba Tuhan. Tidak ada perbedaan, saudara. Saudara dipakai Tuhan di dalam posisi, dalam porsi saudara. Saya juga dipakai Tuhan dalam porsi saya. Tapi kita semua pada dasarnya, kita adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang merdeka. Sebab itu kita mau hidup sebagai orang-orang yang merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.